Perkenalkan, nama saya Krisanto Sabel Catu Tajulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanaman suplir. Tanaman suplir ini memiliki nama ilmiah yaitu Adiantum. Suplir merupakan tanaman yang sempat populer sebagai salah satu jenis tanaman hias. Selanjutnya kita membahas struktur. Daun yang dimiliki oleh tanaman suplir biasanya akan tumbuh dengan cara yang sendiri dan berasal dari rizoma dengan bentuk yang melingkar ke dalam seperti tangkai biji. Selanjutnya batang. Batang pada tanaman suplir ini memiliki warna yang hitam mengkilat dan berduri, tegak atau semi tegak, serta dijumpai sisi-sisi yang bertekstur lunak maupun keras. Akar. Jenis suplir ini biasanya akan tumbuh dengan cara rizoma atau menjalar lambat di media tanamannya. Selanjutnya akar. Jenis suplir ini biasanya akan tumbuh dengan cara rizoma atau menjalar lambat di media tanamannya. Akar tanaman suplir termasuk jenis akar serabut dan tumbuh dari rimpang yang tegak, dan akar utamanya akan semakin tumbuh, menaik, atau memanjat. Bagian ujung akar tanaman suplir dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Sekian penjelasan ciri-ciri morfologinya. Terima kasih. Sekarang kita akan bahas tentang jambu biji atau biasa disebut dengan jambu batu. Nama ilmiahnya Psidium guajava. Nah, kali ini kita akan bahas tentang morfologinya atau struktur luarnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang akar dari tanaman jambu biji. Akar ini berbentuk cabang, meruncing, panjang, dan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Akar dari jambu biji memiliki manfaat yang bisa menopang tanaman sehingga menjadi lebih kuat. Selanjutnya yang kita bahas tentang batang dari jambu biji, berbentuk keras dan memanjang, serta memiliki permukaan yang licin. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji mempunyai ruas yang cukup pendek dan disertai dengan perabangan yang banyak di bagian batang. Perbatangan tanaman jambu biji berbentuk bulat yang disertai dengan diameter mencapai sekitar 10 hingga 20 cm atau lebih dari itu, dan hanya tergantung dari varietas dan jenisnya saja. Ciri-ciri daun jambu biji yaitu daunnya tunggal, letaknya berhadapan, bertangkai pendek, daun yang nampak muda dengan rambut yang halus, dan permukaan atas daun nampak tua dan licin. Daun jambu biji ini termasuk salah satu daun yang tidak lengkap karena daunnya hanya memiliki petiolus serta lamina, biasa disebut dengan daun bertangkai. Yang terakhir adalah buah dari tanaman jambu biji sendiri, yaitu memiliki bentuk bulat dengan ukuran hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya itu seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuning-kuningan. Sekian dari jambu biji. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tumbuhan pakis haji atau biasanya disebut sikas. Tanaman sikas biasanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis menyerupai pohon palem. Daun sikas yang menyerupai daun palem, tumbuh hingga 7 kaki panjang dan muncul dalam bentuk spiral di sekitar batang. Tidak seperti daun kelapa, daun sikas terbuka dari koil yang rapat dan dapat hidup selama 4 tahun. Akar sikas memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan ganggang hijau biru. Taprot besar mengirimkan akar sekunder yang menyerupai karang. Akar koraloid ini membentuk nodul di mana ganggang hijau biru tumbuh. Akar sikas tumbuh keluar dari tanah, dan ganggang hijau biru memperbaiki nitrogen dari udara. Sikas menggunakan nitrogen dan ganggang hijau biru memiliki habitat yang aman. Biji sikas. Tanaman sikas adalah gymnospermea, yang berarti mereka tidak menghasilkan biji dalam buah terlampir. Sikas menghasilkan kerucut jantan dan betina yang mirip dengan kerucut pohon pinus dan tumbuh runjung lainnya. Kerucut betina dapat tumbuh hingga beberapa meter dan menghasilkan biji merah, kuning, atau ungu besar saat kerucut matang dan mengungkapkan biji warna-warna cara menarik burung dan satwa liar lainnya.
Hewan-hewan menyebarkan benih setelah mereka memakan penutup berdaging berwarna-warni. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bunga bougainville atau biasa orang menyebutnya dengan bunga kertas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Hapusan Tua Batubara. Kali ini saya akan membahas bunga bougainville. Bunga kertas atau bunga bougainville merupakan salah satu tanaman hias paling populer di Indonesia. Bunga ini memiliki nama latin bougainvillea. Bentuknya berupa pohon kecil yang sukar tumbuh tegak, dan keindahannya berasal dari selendang bunga yang berwarna cerah dan menarik perhatian. Seperti yang bisa dilihat di video, tanaman ini tumbuh merunduk dan susah untuk tegak. Tanaman ini juga memiliki ranting yang banyak dan juga bercabang. Karena tanaman ini susah untuk tegak, maka dibutuhkanlah penyangga untuk menyangganya agar tanaman ini tidak tumbuh terus sampai ke tanah. Jika dilihat lebih dekat, di bagian ranting tanaman ini terdapat duri yang cukup tajam. Meskipun tajam seperti duri, yang kita sebut duri itu juga masih merupakan bagian batangnya. Untuk bentuk bunganya sendiri, berbentuk kecil-kecil menyerupai trompet, berkelopak 3, dan setiap bunga mempunyai satu daun pelindung yang lebar, sehingga ketiga bunga tersebut berbentuk menjadi sekuntum bunga. Bunga tersebut memiliki bermacam-macam warna. Salah satunya yaitu warna putih dan juga yang saya rekam berwarna merah muda. Sekian ciri-ciri morfologinya. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri morfologi atau struktur bagian luar dari tumbuhan cabai. Nama ilmiah tanaman cabai adalah Capsicum frutescens. Pertama-tama adalah akar. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya, di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. Yang kedua adalah daun. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lain. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, ada pula yang berkerut-kerut. Ukuran panjangnya daun cabai biasanya antara 3-11 cm dengan lebar antara 1-5 cm. Yang ketiga adalah bunga. Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk bintang. Mahkota bunga tanaman cabai warnanya bermacam-macam. Ada yang putih, putih kehijauan, dan ungu. Diameter bunga antara 5-20 mm. Cabai merupakan bunga sempurna, artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Penyerbukan tanaman cabai biasanya dibantu angin atau lebah. Yang terakhir adalah buah dan biji. Buah cabai merupakan bagian tanaman yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam 10 tipe bentuk. Sekian penjelasan morfologi dari tanaman cabai. Terima kasih.